Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, semoga kita semua dalam kondisi sehat dan penuh berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mensyukuri segala kasih karunia Tuhan yang senantiasa tercurah bagi kita. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu memanggul salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putramu ke dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga, dengan pengantaran Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku sekalian, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, hari ini bersama Gereja Katolik sejagat, kita merayakan pesta salib suci. Salib bagi orang Yahudi dan Yunani merupakan tanda kehinaan dan kebodohan. Salib merupakan simbol kehancuran total, tempat di mana orang yang dianggap paling jahat harus membayar segala kejahatan yang dilakukannya. Namun salib telah diterima oleh Yesus meskipun Ia tidak bersalah. Yesus berani menanggung salib karena cintanya yang sempurna kepada manusia. Namun salib dan kematian tidak dapat menahan Tuhan, karena melalui salib dan kematian Yesus mengalami kebangkitan. Melalui peristiwa salib dan kematian, Yesus membuka pintu keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian, salib memiliki makna baru, yakni sebagai tanda iman, harapan, dan cinta kasih bagi semua orang beriman. Saudara-saudariku sekalian, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, salib menjadi suci karena di atas salib tergantung Yesus. Kesucian Yesus telah mengubah pandangan lama tentang salib,
sebagai lambang kehinaan menjadi tanda kemenangan yang sakral dan suci. Salib menjadi tanda kemenangan karena di sanalah putra manusia ditinggikan. Pada salib, Tuhan telah wafat untuk menebus dosa manusia. Karena itu Satu Paulus memberikan kesaksian tentang salib. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib, Allah menebus dosa manusia. Kesucian atau kekudusan manusia yang tercemar oleh dosa dikembalikan dan dipulihkan oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Inilah puncak kasih Allah kepada manusia. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, melalui pesta salib suci, kita diminta untuk menjadi saksi kasih Allah melalui pikiran, perkataan, dan tindakan nyata kepada sesama saudara dan saudari kita yang ditimpa kemalangan. Mari kita mengulurkan tangan untuk membantu sesama saudara dan saudari kita yang sakit maupun yang ditimpa bencana alam. Mari kita memberikan penghormatan yang pantas kepada salib suci Yesus. Sebelum atau sesudah melaksanakan aktivitas harian, hendaklah kita membuat tanda salib dengan penuh cinta dan penuh iman sebagai bentuk cinta kita kepada Yesus Sang Penebus. Selamat merayakan pesta salib suci. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kuatkanlah saudara-saudari kami yang ditimpa bencana alam. Curahkanlah rahmat kesembuhan bagi semua orang yang sedang menderita sakit di mana saja mereka berada. Berkatilah para petugas medis dan semua orang yang terlibat dalam membantu sesama yang sakit. Berkatilah seluruh usaha dan perjuangan hidup kami sepanjang hari ini. Curahkanlah rahmat kasih dan kerahiman-Mu bagi semua umat beriman yang akan meninggal pada hari ini. Semoga kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, marilah kita menyatukan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita masing-masing, semua mereka yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.